Bapa di surga, kami sudah memuji-Mu, kami sudah naikkan sembah kami kepadamu. Sekarang saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mendengar Engkau berbicara bagi kami. Amin. Sampaikan isi hati-Mu dan pesan-Mu Bapa. Kami siap terima berkat-Mu pada siang hari ini. Dengan cinta, dengan tulus, dengan semangat, kami sambut Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan bagi kita, saya mau ajak kita nyanyikan satu lagu, Dengar Tuhan. Lagu ini mungkin tidak sebagus lagu yang ada di TV-TV ataupun di yang dikeluarkan oleh produksi musik yang terkenal Bapak Ibu. Lagu ini saya buat sendiri, dan lagu ini saya buat ketika kita menjelang ibadah tatap muka periode pertama yang lalu. Judulnya Dengar Tuhan. Bapa Kau setia menjagaku selamanya sampai hari ini. Kau memberkati. Bapa Kau setia menjagaku selamanya sampai sekarang ini. Ku diberkati. Dengar Tuhan, ku bernyanyi, ku nyanyikan segenap hati. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Dengar Tuhan, ku bernyanyi, ku nyanyikan segenap hati. Terima kasih pada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama, saudara. Katakan, Bapa Kau setia menjaga kami Tuhan, menjagaku selamanya sampai hari ini. Kau memberkati. Kami katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia menjagaku selamanya sampai sekarang ini. Ku diberkati. Angkat tanganmu, katakan, dengar ya Tuhan, dengar Tuhan, ku bernyanyi, ku nyanyikan segenap hati. Terima kasih
Ya Tuhan, oh dengarkan suara kami Tuhan. Dengar Tuhan, ku bernyanyi, ku nyanyikan segenap hati. Terima kasih, terima kasih pada Tuhan. Sama-sama dari hatimu katakan, dengar ya Tuhan, dengar Tuhan, ku bernyanyi, ku nyanyikan segenap hati. Kami katakan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Segenap hati kami, oh dengar Tuhan, ku bernyanyi, ku nyanyikan segenap hati. Terima kasih, terima kasih pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih pada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, pandemi di tahap awal dulu menakutkan. Tapi setelah kita liburkan ibadah karena pandemi gelombang kedua datang lagi, saudaraku, sungguh-sungguh saya rasakan begitu menakutkan. Kalau di gelombang pertama, jemaat di tempat ini tidak ada yang kena, puji Tuhan, haleluya. Tapi di gelombang kedua, itu 3 keluarga di gereja kita ini itu terpapar. Dan mendengar itu saudaraku, saya bersedih karena di gelombang pertama dulu sudah saya ceritakan kepada Bapak Ibu, saya tiap hari tiap malam berdoa agar jangan sampai jemaat ini kena. Tetapi di gelombang kedua saudaraku 3 keluarga ya. 3 keluarga. Itu yang saya tahu. Kalau ada keluarga yang gak kabarin saya gak tahu. Tapi ketika saya WA saya tanya sih, puji Tuhan gak ada selain 3 keluarga ini. Ya walaupun dalam satu keluarga itu gak semuanya kena gitu ya. Tapi paling enggak suami istri kena, ada juga anak yang kena. Atau ibu rumah tangga aja yang kena, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasanya ketiga keluarga ini menurut saya tidak main-main. Bukan OTG gitu. Terpapar tapi enggak rasa apa-apa. Enggak. 3-tiganya mengalami gejala dan gejalanya yang cukup mengkhawatirkan. Saya tidak usah sebut keluarga itu siapa, keluarga siapa. Apalagi ketika saudaraku mau gak mau saya harus turun tangan. Turun ikut ambil bagian. Ya dan sedikit saya saksikan terus terang saya takut. Sebagai manusia saya juga takut. Takut saya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya juga tahu. Yang pertama ini tugas saya, dan yang kedua masakan ketika saya menolong anak Tuhan, terus Tuhan lemparkan penyakit itu ke saya. Oh, iman saya enggak gitu. Saya percaya ketika saya lakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan lindungi saya. Tapi tetap saya harus jaga-jaga. Wah, bayangkan saudara ketika saya masuk ke rumah sakit itu ya, yang bersangkutan ya mungkin senyum-senyum dalam hati. Wah, itu kanan kiri orang yang terpapar semuanya. Yang udah pakai oksigen, yang udah
Sekarat yang udah napas satu-satu gitu kan. Ini saya rasa gitu kan dalam hati, ini saya seperti masuk ke gua singa gitu kan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Bahkan ada jemaat kita yang suaminya meninggal, tapi itu suaminya belum bergereja di tempat kita. Suaminya meninggal, itu pun saya turun tangan saudaraku sampai jenazah itu dibawa oleh tim ke tempat pemakaman. Itu mengerikan sekali. Mengerikan. Ketika lihat rumah sakit penuh begitu, saudara, mengerikan, mengkhawatirkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sampai detik ini kita masih sehat, kita masih bisa bernafas, bahkan kita masih bisa beribadah, itu semua berkat Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Bahkan satu ibu, saudaraku, hampir setiap hari saya telepon, gimana kondisinya. Ternyata dia bohongi saya, Bapak Ibu. Dia bilang kondisinya baik-baik saja. Tapi kalau dilihat dari batuknya, saya sudah khawatir. Saya bilang ayo ke rumah sakit, saya antar ke rumah sakit. Atau kita carikan rumah sakit. Saya sudah biasa hubungi Satgas COVID 119 tuh, 119 tuh. Saya bilang. Tapi dia bilang enggak, saya baik-baik saja, enggak butuh rumah sakit. Ternyata pada suatu malam, ini dia udah bersaksi kan di komsel kita. Pada suatu malam dia sudah panggil anak-anaknya. Dia kumpulkan anak-anaknya. Ya kan? Dan dia bilang pada malam hari itu, Mama terasa lemah sekali, berat sekali. Kalau malam ini Mama tidak ada lagi, Mama meninggal menyusul Papa, kalian harus lakukan ini kepada anak-anaknya. Berarti sudah parah, saudara. Gak mungkin anak-anak dikumpulkan kalau masih seger-seger gitu kan? Gak mungkin. Nah, sebagai hamba Tuhan saya khawatir begini, saudara. Dia merasa dia mampu menghadapinya. Tapi bagaimana kalau yang dia khawatirkan dan yang saya khawatirkan itu terjadi? Tapi puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan. Ternyata Tuhan tolong dan dia sehat dan dia sembuh. Dan sekarang sudah seperti biasa. Padahal tidak ke rumah sakit. Saturasi oksigennya pun itu sudah di bawah normal ternyata. Tapi dia tutup-tutupi, saudara. Tapi apa yang saya mau sampaikan? Bahwa saudaraku, situasi sulit ini, situasi yang berat ini bisa kita lewati itu karena Tuhan. Kita nggak boleh sombong siapa sih Tuhan. Kan karena gua yang jaga jarak, gua yang selalu pakai masker, gua yang rajin cuci tangan, saudara. Gua kan yang selalu menuruti prokes kesehatan. Itu bukan karena Tuhan. Saudaraku, saya kasih tahu, saudara. Ada kesaksian satu orang anak Tuhan yang sudah lanjut umur, tinggal satu rumah hanya suami dan istri. Mendengar COVID, saudaraku, tidak berani keluar rumah. Di rumah suami istri. Sudah lansia. Semua orang berpikir aman, keluarganya mikir aman. Tapi tetap aja itu suami istri terpapar dan positif. Dari mana? Hanya gara-gara dia pesan makanan dari online, kemudian ternyata entah itu dari tokonya, entah itu dari si drivernya, kita nggak tahu, tapi katanya kemungkinan besar itu dari situ. Karena kami nggak kemana-mana. Kami beli makanan, nah ternyata begitu kami pegang, ya virusnya nempel di tangan kami. Sudah jaga semaksimal mungkin, tapi tetap saja bisa kena. Jangan bilang, itu karena gua. Itu karena saya. Oh enggak, saudara. Sebagai hamba Tuhan saya bilang, keberadaan kita hari ini itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tadi lagunya berkata, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia Bapa yang setia menjaga kita, memelihara kita, saudara. Sepatutnya kita terus mengumandangkan di dalam diri kita, di dalam gereja kita, dalam rumah tangga kita, untuk terus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Ya ini juga kan belum hilang COVID-nya. Walaupun sudah mereda jauh, saudaraku, pemerintah kita berhasil melalui strategi PPKM, pemerintah kita berhasil, saudaraku, untuk menekan penyebaran virus ini. Sampai negara-negara lain, Bank Dunia segala macam memuji negara kita. Ya, tapi virus itu masih ada. Dan kalau Bapak Ibu hari ini berani datang ke gereja dengan tatap muka, ya saya percaya bahwa itu karena kita cinta sama Tuhan. Amin, saudara. Itu karena ada kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, saya berharap seperti itu. Bukan karena aduh dijadwal lagi. Ya udah mau nggak mau. Nah, jangan sampai begitu. Tapi biarlah dari dalam hati kita, aku dijadwal pelayanan. Yes, aku lakukan. Bukan untuk Pak Pendeta, bukan untuk gereja, bukan untuk jemaat, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan yang telah menjaga dan memelihara kita. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, seperti brosur yang sudah saya bagikan tadi pagi, maka pada hari ini kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul mencari bahagia. Apa saudara? Mencari bahagia. Oke, puji Tuhan. Wah, mencari bahagia. Saya yakin saudaraku, semua manusia di dunia ini ingin hidupnya bahagia. Termasuk kita yang ada di gereja ini, yang ada di sini sekarang, ataupun yang mengikuti ibadah live streaming yang mendengarkan saya saat ini. Saya yakin dan percaya semua manusia, semua kita menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang pengen hidupnya sedih melulu, berduka melulu, menangis setiap hari, tidak ada. Semua kita pasti ingin hidup kita bahagia. Karena keinginan tersebutlah saudaraku, kita sadar atau tidak kita sadari, saudaraku, membuat kita begitu sibuk dalam kehidupan kita, melakukan ini dan itu, mengusahakan ini dan itu, memperjuangkan ini dan itu, supaya goal, supaya harapan kita menjadi orang yang berbahagia itu terkabul. Pengen sekolah tinggi supaya bahagia, pengen punya pekerjaan yang bagus supaya dapat gaji yang besar supaya aku bahagia. Yang wanita cari calon suami yang ganteng supaya bahagia. Yang pria mencari wanita yang cantik supaya bahagia. Aku harus punya anak, setelah menikah aku harus punya anak supaya hidupku bahagia. Aku harus terus mengembangkan usahaku supaya keuangan semakin hari semakin baik. Ujung-ujungnya supaya aku bahagia. Semua orang pengen bahagia, dan mereka tanpa sadar mereka melakukan semuanya itu untuk mendapatkan kebahagiaan tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita renungkan. Kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan pada hal-hal materi yang ada di dunia ini, saudara. Sudah bukan rahasia lagi. Seluruh umat manusia, bahkan orang Kristen pun masih memiliki pola pikir demikian. Mereka menggantungkan kebahagiaan mereka pada apa yang ada di dunia ini. Mereka, kejauhan ya, jadi gak ketangkap kamera. Yang live streaming kaget, loh kok tiba-tiba pendetanya hilang. Oke.
Kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita atau meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal lahiriah yang ada di dunia ini, saudara. Jangan sampai kita berpikir begini, kalau aku punya motor 3 aku bahagia. Yang motornya baru 1. Kalau aku punya mobil aku pasti bahagia. Kalau aku punya rumah, seandainya aku punya rumah aku pasti bahagia banget. Seandainya aku punya perusahaan, seandainya aku punya pendapatan bulanan 100 juta, 200 juta, aku pasti bahagia. Kebanyakan manusia, saudaraku, bahkan saya bilang kebanyakan orang Kristen pun masih meletakkan, menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal lahiriah tersebut. Padahal saudaraku, saya katakan, hal-hal lahiriah itu kan sifatnya tidak tetap. Hal-hal lahiriah itu labil, saudaraku. Hari ini muka kita cantik. Yang wanita, hari ini muka kita bisa cantik, beautiful. Dan kita bahagia. Tapi bagaimana kalau amit-amit waktu bapak ibu-ibu goreng lele, kemudian minyaknya muncrat mengenai muka. Akhirnya itu muka melepuh. Diobati sembuh tapi membekas. Wanita yang menggantungkan kebahagiaannya di atas kecantikannya akan kehilangan kebahagiaan kalau kecantikannya pudar. Apalagi kalau dia udah 55, 60, 65, saudaraku. Itu sudah mulai banyak garis-garisnya. Yang tadinya kenceng gitu kan, udah mulai banyak garisnya. Wanita yang tidak terima itu dan mulai kehilangan kebahagiaan akan mikir dengan berbagai cara gimana caranya supaya lurus lagi. Itu sebabnya ditarik, saudara, amin. Diikat di atas, diikat, ditarik. Diikat sini, tarik kenceng lagi. Saya pernah temui ibu-ibu seperti ini di rumah duka. Rambut udah putih, mukanya masih kenceng. Tapi anehnya kok lehernya enggak. Lehernya sudah banyak garis-garisnya, tapi mukanya kenceng. Wah, ini pasti ditarik. Ini fakta. Orang yang menaruh atau meletakkan kebahagiaannya karena kecantikannya pasti akan kehilangan kebahagiaan kalau kecantikannya pudar. Sama ketika kita berkata, kalau aku punya uang di rekening 500 juta minimal aku pasti bahagia. Minimal 500 juta dah, aku pasti bahagia. Oke, pada waktu kita dapat 500 juta di dalam rekening kita, kita bahagia Bapak Ibu. Betul, saya juga percayalah pasti kita bahagia waktu itu tercapai. Tapi seperti saya katakan tadi, kebahagiaan itu sifatnya sementara, labil, tidak tetap. Ketika uang 500 juta kita itu berkurang dan berkurang, maka kebahagiaan kita pun pasti akan berkurang. Kalau kita mikir kalau kita dapat mobil kita akan bahagia. Oke, selama Bapak Ibu begitu dapat mobil bahagia. Tapi saya katakan itu pun cuma sebentar. Sebentar. Dulu sebelum saya punya rumah, itu kan impian semua orang ya. Kalau punya rumah ya di Pulau Jawa ini ya, walaupun bukan di kota besar gitu, kayaknya mantap nih, pasti bahagia gitu. Begitu ada tawaran rumah yang lumayan tapi harganya juga enggak begitu mahal, masih terjangkau, kita ambil. Walaupun itu KPR saudara, tapi sudah nama kita. Awal-awal bahagia. Iya ya,
Kawan itu bisa beli rumah, aku juga bisa ternyata. Ada rasa bahagia, ada rasa bangga. Tapi saya mau katakan saudara, itu cuma sebentar. Sebentar. Setelah itu gimana? Biasa aja, keles. Biasalah, ya benar. Biasa aja. Apalagi kalau misalnya rumah kita itu kita nggak mampu bayar, terus ditarik sama bank. Hilang semua sukacita kita. Semua yang ada di dunia ini sifatnya tidak tetap, katakan amin. Sifatnya labil, jadi jangan taruh kebahagiaan kita di atas hal-hal materi itu, hal-hal dunia itu, jangan. Jangan Bapak Ibu. Nanti kita akan kecewa dan kehilangan kebahagiaan kita. Jangan buru-buru saudaraku bahagia, bilang bahagia jika punya ini punya itu. Ada orang berkata, wah di puncak itu mantap. Ayo kita berjuang naik ke atas puncak. Mereka berjuang saudaraku mati-matian. Taruhan nyawa mereka naik ke atas puncak. Taruhlah itu suatu gunung yang tinggi. Tapi pertanyaan saya, ketika orang itu nyampe di puncak, ada apa di puncak? Tidak ada apa-apa. Cuman bisa ngelihat ke bawah doang, wah indah. Udah gitu doang. 1 jam juga bosan, pengen turun lagi. Orang bilang kalau punya ini punya itu kamu akan bahagia. Kalau kamu begini begitu, kalau kamu punya segalanya kamu akan bahagia, saudara. Itu hanya sementara, sebentar saja. Setelah itu Bapak Ibu rasa biasa saja. Belum lagi saya katakan hidup ini kan kompleks Bapak Ibu. Anggaplah begini. Semua kita di tempat ini pengen punya mobil, ya kan? Kalau kita punya mobil, oh iya, kebiasaan. Kalau kita punya mobil kita bahagia. Oke, anggap sekarang semua kita dapat mobil. Jebret, Tuhan turunkan di depan situ, sudah parkir mobil banyak untuk jemaat Taman Surya 5. Pulang naik motor, datang naik motor, pulang bawa mobil. Bahagia kan kita? Wah, pasti bahagia, sumringah semua. Senyum semua. Wah, luar biasa. Tapi ketika sampai di rumah, kita lihat anak kita sakit. Demam tinggi, panasnya sampai 40. Udah dikasih obat berhari-hari, udah dibawa ke dokter, tidak sembuh-sembuh. Masih bisa sumringah? Gak bisa. Gak bisa. Itu artinya hidup ini kompleks. Gak bisa hanya bergantung pada satu. Kebahagiaan kita tidak boleh kita gantungkan pada satu hal. Oke, melalui satu hal ini kita bisa tersenyum bahagia. Tapi bagaimana dengan hal yang lain? Sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya katakan, jangan taruh kebahagiaan kita di atas hal-hal materi. Amin. Tidak ada amin, cuman Samuel doang. Ini tanda gak setuju atau tanda gak ngerti. Amin Bapak Ibu. Ya, karena kita akan kecewa, betul kita akan kecewa. Seandainya pun kita dapat itu, kebahagiaannya gak sejati. Kebahagiaannya cuma sebentar, sesaat. Apalagi kalau yang tadi kita miliki itu diambil orang, diambil Tuhan, atau terjadi apa-apa. Wah, kebahagiaan kita bisa hilang lenyap saudara. Jangan. Jadi kebahagiaan yang harus kita miliki seperti apa? Nah saudaraku, yuk kita buka Alkitab kita dulu di dalam Mazmur 119 maksud saya. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 119 ayat 1, 2, dan 3. Ayo kita buka dulu. Mazmur 119 ayat 1, 2, dan 3 saya bacakan bagi kita. Judulnya adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut
Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah, saudaraku, 3 ayat ini sudah menjadi perwakilan bagi kita bagaimana kita memiliki kebahagiaan yang sejati. Saya ringkas 3 ayat ini. Apa sih kebahagiaan yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh orang Kristen? Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau engkau mau bahagia, maka izinkanlah hidupmu bersekutu erat dengan Tuhan. Engkau harus relakan, izinkan, engkau harus program hidupmu bersekutu erat dengan Tuhan. Berjalan di dalam kehidupan ini tidak sendiri, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan jadi hartamu satu-satunya, maka apapun yang terjadi di dunia ini tidak menghilangkan kebahagiaanmu, tidak menghilangkan sukacitamu, tetapi bersama dengan Tuhan engkau tetap bahagia. Mungkin ini kelihatan klise, ini kelihatan teori. Tapi oke Bapak Ibu, coba Bapak Ibu mikir dengan logika aja. Coba mikir dengan logika. Kalau kita taruh kebahagiaan kita di dalam hal-hal materi. Kalau istriku sehat, suamiku sehat, anak-anakku sehat, aku bahagia. Tapi saya mau tanya, istri, suami, anak-anak kita bisa sakit gak? Nah, kalau sakit berarti sukacita kita, bahagia kita hilang dong. Ya, pasti hilang. Disuruh senyum, boro-boro senyum. Ngomong aja malas. Apalagi kalau anak kan, wah paniknya luar biasa. Pusing gitu. Itu kalau kita taruh kebahagiaan kita di hal-hal lahiriah. Coba kita taruh kebahagiaan kita itu kepada Tuhan. Kalau aku punya Tuhan, aku pasti bahagia. Kalau aku dekat dengan Tuhan, kalau aku bersekutu erat dengan Tuhan, ini aku, di dalamku ada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita masih bisa bahagia. Istri sakit, oke, tentu ada perasaan sedih. Tapi sedihnya sementara justru. Terbalik, sedihnya sementara. Kenapa sementara? Karena Tuhan di dalam hidup kita, dalam hati kita berbicara. Nak, jangan takut. Jangan takut. Aku menyertaimu. Wah itu hebat. Sekalipun anak kita demam sampai 40. Anak saya yang pertama, yang Salom itu sering tuh demam sampai 40. Wah kita panik itu, jangan-jangan nanti step gitu kan. Ya kalau 39 udah biasa lah, kalau 40 ini. Tapi terjadi beberapa kali. Cukup panik sebagai orang tua gitu. Tapi ketika pun itu terjadi, masih ada di dalam hati kita, saudaraku, harapan. Aku tidak sendirian, ada Tuhan bersamaku. Ada Tuhan di tengah-tengah keluargaku. Jadi sebesar apapun masalah dan persoalan kita Bapak Ibu, itu tidak merenggut kebahagiaan kita selamanya. Enggak. Paling sedikit doang, sebentar doang kita sedih. Setelah itu saudaraku, iman kita bangkit dan kita berkata, tenang nak, Tuhan pasti tolong. Suami, istri, anak-anak bergandengan tangan berdoa. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Sembuh. Beda ketika Bapak Ibu tidak punya Tuhan. Beda ketika Bapak Ibu tidak
bergaul erat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Beda kalau dalam hidup kita nggak ada Tuhan, beda. Ketika masalah terjadi yang ada hanya duka, emosi, duka, marah, emosi, sedih dan lain sebagainya. Nyalahin orang, bahkan nyalahin Tuhan. Bisa bahagia? Enggak bisa bahagia. Bahkan saudaraku, banyak di antara mereka yang ketika mereka menghadapi masalah yang berat menurut mereka, mereka lakukan hal-hal yang bodoh. Apa itu kira-kira? Lompat dari apartemen 16 lantai. Kalau dia punya Tuhan, enggak mungkin itu terjadi. Katakan amin, saudara. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau ada Tuhan dalam hatinya, dia pasti tanya Tuhan. Dia pasti ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa kok aku udah baik tapi dia berbuat seperti itu? Kenapa kok hidupku begini-begini amat? Dan kalau dia dengan tulus berdoa, dengan sungguh berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan pasti ngomong, Tuhan pasti bicara. Kalau enggak di dalam hatinya ada suara, jangan takut, gitu. Kalau enggak begitu, saudaraku, bisa melalui khotbah seperti ini. Ketika saya sampaikan khotbah begini, tiba-tiba tak, nembak hati Bapak Ibu, itu tandanya Tuhan berbicara. Saat ngobrol aja bisa. Saat ngobrol dengan teman, tiba-tiba dia ungkapkan satu hal yang merupakan jawaban bagi kita. Kok dia ngomong gitu ya? Itu gua banget. Nah, itu jawaban Tuhan. Melalui WA, renungan-renungan yang dikirimkan, jangan diabaikan begitu aja, baca. Kadang-kadang di situ Tuhan berbicara kepada kita, Bapak Ibu. Melalui lagu-lagu Tuhan bisa berbicara kepada kita. Itu kalau kita punya Tuhan. Tapi kalau nggak punya Tuhan, sekali lagi saudaraku, maka masalah kecil aja bisa jadi teramat besar. Masalah kecil aja bisa menghilangkan sukacita kita. Apalagi suami istri kan. Masalah kecil di rumah, salah paham, gengsi. Yang salah gengsi minta maaf. Kemudian yang merasa benar, gue yang benar. Masa gue yang datangin dia dulu, siapa dia? Kan biasa rumah tangga begitu. Akhirnya apa? Gara-gara masalah kecil gak ngomongan 3 hari. Ini kan terjadi, saudara. Terjadi. Padahal cuma gara-gara apa? Dia pengen odol itu dipencet dari bawah. Lama-lama habisnya ke atas. Tapi pasangannya enggak, pencet sembarangan gitu. Pokoknya begitu tangkap odolnya udah dipencet aja cerot gitu kan. Yang satu enggak mau begitu, harus rapi dong pencetnya dari bawah. Nanti lama-lama udah habis. Rapi. Hanya gara-gara itu diungkit, dibahas antara suami istri, ribut 3 hari gak ngomongan. Tapi itu keluarga di luar, kalau jemaat Taman Surya gak begitu, amin. Jemaat sini sih gak begitu, paling lebih parah. Bapak Ibu Saudaraku, ayo kita miliki Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita bersekutu erat dengan Tuhan. Ayo kita bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Jangan cuma Bapak Ibu, aku udah Kristen cukup. Jangan, rugi. Saya katakan rugi. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati. Seperti satu benda patung gitu kan. Kita taruh di situ, sampai kapanpun dia ada di situ. Kecuali kalau kita geser. Tuhan kita enggak gitu, dia hidup. Dia selalu membuka kedua tangannya. Dia mau bersekutu erat dengan kita. Dia mau menjadi sahabat kita, saudara. Jangan sia-siakan. Aku cukup dong jadi orang Kristen. Cukup dong ke gereja sekali seminggu. Loh, itu Tuhan hidup. Dia selalu buka diri, buka hati, buka kedua tangan untuk kita.
Ayo bergaul erat, karib dengan Tuhan. Maka saya pastikan Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita bahagia. Tapi Pak Pendeta, apakah kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita nggak punya masalah? Ini pertanyaan bagus. Emang Pak Pendeta kalau kita bergaul karib, bersekutu erat dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan ini, emang kita nggak punya masalah lagi Pak Pendeta? Saya katakan justru semakin justru semakin banyak. Contoh kecil, kalau Bapak Ibu tidak bersekutu erat dengan Tuhan, hari Minggu kan nggak kerja. Daging kita pengennya gimana? Bangunnya jam berapa? Pengennya bangun jam 10, jam 11. Bila perlu jam 12 bangun, mandi, makan siang. Tapi kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan bilang, jam 6 bangun, ayo siap-siap. Ntar lagi jam 9 berangkat ibadah. Aduh, tambah berat gak hidup ini? Tambah berat. Tapi saudaraku, saya katakan, sekalipun kita ada di tempat yang berduka, di kondisi yang paling parah sekalipun, ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepada kita menghadapi masalah itu. Katakan amin. Sering loh Bapak Ibu, nggak tahu Bapak Ibu mengalami apa enggak. Kalau saya sering, saya merasa ini masalah cukup berat ini. Gimana solusinya? Sebagai manusia saya juga putar otak. Gimana caranya menyelesaikan ini? Udah ada planning, aku akan begini, lakukan 1, 2, 3, 4, begini. Pada kenyataannya yang saya rencanakan tidak terjadi seperti yang saya harapkan. Dan itu membuat saya khawatir, dan itu membuat saya juga sedih gitu saudara. Tapi Bapak Ibu tahu, ternyata sampai hari hanya saya berhasil melewati masalah itu. Sehingga saya bilang, loh kok bisa ya? Selesai juga akhirnya. Betul saudara? Ternyata bisa, ternyata ada juga. Nah itu kira-kira siapa yang buat bisa? Itu Tuhan. Kita sudah bikin planning A, B, C, D, E. Tapi planning kita gagal total. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita gagal, tetap gak bisa. Tapi ujung-ujungnya berhasil. Itu kenapa bisa berhasil? Kan kita sudah bikin program gagal, berarti itu bukan karena kita, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Amin. Siapa yang sering mengalami ini pasti setuju dengan apa yang saya katakan. Akhirnya bisa juga loh. Ternyata bisa juga gitu. Ternyata lewat juga. Bisa juga. Kontrakan ya kan. Kontrakan sudah harus dibayar. Ibu kontrakan sudah 3 kali datang ke kontrakan. Sabar ya Bu. Sabar ya. Pikiran kita sudah gimana. Tapi kalau sampai hari ini hidup, berarti kontrakan 2 tahun yang lalu lewat dong. Itu karena apa? Itu karena pertolongan Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Tuhan itu baik kok. Ya. Pak Pendeta, sering saya berdoa Tuhan gak dengar doa saya. Betul saudara. Tapi bukan karena Tuhan tidak baik bagi kita. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi kadang-kadang Tuhan biarkan. Tuhan itu kayak gak ada. Coba kok, ada satu lagunya. Coba kita nyanyikan lagu ini. Lagu ini pun sangat memberkati saya. Coba ditayangkan teksnya. Bapak Ibu boleh dihayati ya. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu. Ku menjadi ragu,
Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Coba naik satu. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa segala perkara, tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Saudara, lagu ini cocok sekali dengan kehidupan kita, sesuai dengan realita kehidupan kita. Hanya orang-orang yang tidak berhubungan erat dengan Tuhan, ketika mereka berdoa, berseru, tapi Tuhan seperti membisu, mereka akhirnya kecewa kepada Tuhan. Dan mereka menganggap Tuhan itu memang gak ada. Iya kan? Orang-orang di luar sana, saudaraku, bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan tidak ada jawaban. Aku merasa seperti kau tinggalkan. Dan akhirnya benar mereka kecewa. Nah, tapi untuk jemaat di tempat ini sebagai hamba Tuhan, saya katakan, saudaraku, Tuhan itu bukan tidak ada. Tuhan itu bukan tidak mengasihi kita. Referennya tadi berkata begini, Dia ajar kita supaya kita dewasa. Tuhan ajar kita. Kalau ketika kita berdoa, Tuhan tolong, tapi Tuhan seperti membisu. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi, menyayangi kita. Bukan karena Tuhan pilih-pilih orang, yang ini gua tolong, lu enggak begitu. Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana kita dewasa di dalam Dia. Di masa sukar itu masih enggak kau setia, masih enggak kau berharap kepada Tuhan, masih enggak kau cinta kepada Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan dengar doamu engkau cinta Tuhan, tapi ketika Tuhan diam saja engkau meninggalkan Tuhan. Tuhan mau lihat itu, saudaraku. Tuhan mau lihat itu. Kalau kita diberkati, Tuhan lihat kita. Wah, anakku berkata dia cinta kepadaku. Coba kalau aku nggak memberkati dia. Dia masih cinta nggak kepadaku? Tuhan izinkan masalah terjadi. Kita berdoa berseru, Tuhan seperti membisu. Bukan berarti dia tidak cinta. Dia mau lihat, masih nggak ini orang cinta kepadaku.
Memang terkadang saudaraku, walaupun kita bergaul erat bersekutu dengan Tuhan, terkadang memang kita masih menghadapi masalah-masalah yang berat. Tapi percayalah, di balik semua itu ada Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita, artinya menghadapi semuanya itu kita tidak sendirian. Ada Tuhan. Paling tidak apa? Kalau mujizat nggak terjadi, kalau pertolongan belum sampai kepada kita, paling enggak Tuhan beri kita kekuatan. Kita sakit, kitanya yang sakit. Kita berdoa, Bapa sembuhkan sakitku. Bukannya sembuh, malah makin parah. Udah pergi ke dokter ini, ke dokter itu, tetap belum sembuh. Tapi paling enggak saudara, Tuhan beri kekuatan kita menghadapi semuanya itu. Tuhan beri kita kekuatan. Amin. Miliki Tuhan dalam hidupmu. Bergaul erat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, saudara. Jangan berjalan sendiri. Aku punya istri Pak Pendeta, aku punya suami. Mereka enggak 24 jam bersama dengan kita. Kan saya sudah katakan di khotbah saya sebelumnya dulu. Enggak bisa. Kalaupun suami kita berkata, aku dengar kamu dari hati ke hati, cuma setengah jam, 1 jam. Selebihnya, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bergaul erat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Berjalanlah di dunia yang menakutkan ini bersama dengan Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Yang setuju katakan amin. Kalau dengan demikian Bapak Ibu, saya percaya hidup kita bahagia. Saya teringat ada seorang anak Tuhan almarhum Glenn Fredly, orang Ambon ya. Dia pernah bernyanyi waktu itu. Lagunya sebenarnya sekuler, dia nyanyikan di mana-mana, bukan lagu gereja. Tapi kalimatnya itu menyentak saya. Kalimatnya apa? Dia bilang begini, hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar, dan seterusnya. Itu rohani. Hidup kita pasti indah kalau kita tahu mana jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar? Bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup kita pasti indah. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.